Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pamela Pratiwi, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sungai Rotan. Sekolah ini terletak di Jalan Harapan, Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Terhitung sudah 4 tahun saya mengabdikan diri di sekolah ini. Untuk sampai di sekolah ini, saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari rumah saya di kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Tahun pertama menjadi guru di SMP Negeri 1 Sungai Rotan, saya diberikan tugas mengajar siswa kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selayaknya ilmu yang saya dapatkan dari kuliah, saya mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 sudah membahas berbagai macam genre teks. Dan saya pun mengajarkannya sesuai dengan kurikulum dan juga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Namun sayangnya, selama proses pembelajaran, saya mendapati beberapa siswa yang ternyata kesulitan dalam mengikuti pelajaran saya. Awalnya, saya tidak tahu kalau mereka mengalami kesulitan. Namun, ketika saya perhatikan lebih lanjut, ternyata ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Ketika saya lakukan observasi dan bertanya kepada yang bersangkutan, ternyata salah satu masalahnya adalah mereka tidak pandai membaca. Jujur, ketika mendengar hal ini, saya kaget. Untuk ukuran siswa kelas 8 SMP, seharusnya mereka sudah lancar membaca. Tapi ternyata, masih banyak siswa yang kesulitan untuk membaca. Ketika tahu hal ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah bertanya kepada guru-guru yang memang sudah lama mengajar di sana. Saya mencari tahu lebih dalam, apakah hal ini hanya saya mengalami atau memang sudah banyak siswa yang tidak dapat membaca. Dan ternyata, memang sudah sering ditemukan siswa di kelas SMP yang harusnya sudah layak dan sudah bisa membaca, mereka tidak bisa membaca. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka kesulitan untuk belajar membaca. Padahal usia mereka seharusnya mereka sudah bisa membaca dengan lancar. Beberapa faktor yang saya temukan, yang pertama, tidak adanya bimbingan yang khusus dari orang tua. Bisa saja dikarenakan mereka tidak tinggal dengan orang tua mereka, atau memang orang tua mereka juga tidak bisa membaca. Lalu yang selanjutnya, saya temukan penggunaan metode yang kurang tepat dalam mengajari siswa untuk membaca. Maka, dengan keberanian dan pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya kuliah, saya mencoba untuk membuat kelas membaca yang menghadirkan metode lain dalam mengajari siswa untuk membaca agar lebih cepat. Metode itu disebut dengan metode Iqra. Berbekal pengalaman saya selama kuliah dan buku yang saya pegang, saya memberanikan diri untuk membentuk kelas membaca bagi anak-anak SMP di sekolah saya yang belum lancar untuk membaca. Kita sudah bisa menyiapkan personal proses pendidikan vokal tolong. Sudah dapat ikannya, Paman. Belum, Andri, jawab Paman. Ayo. Langkah pertama yang saya lakukan, tentunya saya harus mengajak rekan sejawat. Karena anak-anak yang tidak lancar membaca ini cukup banyak di sekolah kami. Dan kalau hanya saya sendiri, maka itu akan kesulitan. Ketika sudah menemukan rekan sejawat yang mau mengikuti kegiatan yang saya adakan ini, langkah selanjutnya adalah saya memberikan praktik baik kepada mereka bagaimana cara mengajari anak dengan metode belajar Iqra. Saya berikan mereka buku panduan yang saya dapatkan lewat penelitian dan pengembangan dosen yang pernah saya laksanakan ketika kuliah. Dan juga saya berikan kepada mereka tentang bagaimana urutannya mengajari anak membaca dengan metode Iqra. Metode Iqra sendiri merupakan metode belajar membaca yang tanpa mengeja. Jadi, anak-anak hanya dikenalkan langsung dengan 2 suku kata, per suku kata. Langkah selanjutnya yang saya lakukan ketika saya sudah mendapatkan rekan tim yang akan mengelola kelas belajar membaca tadi adalah saya melakukan pengecekan kepada seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Sungai Rotan yang belum lancar membaca. Saya mengajak rekan tim saya tadi untuk mengecek siapa saja siswa yang masih kesulitan dalam membaca. Lalu, tentunya, lewat pengecekan tadi saya mendapatkan beberapa nama siswa yang ternyata masih kesulitan dalam belajar membaca. Setelah saya mendapatkan beberapa nama siswa yang mengalami kesulitan ketika membaca, kemudian saya membentuk jadwal untuk belajar membaca. Jadwal yang saya ajukan, saya bagi berdasarkan
rekan guru yang saya miliki sebagai tim. Tahun pertama saya mencoba kelas ini, saya mendapati 10 orang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Lalu kami bagi 10 orang siswa itu menjadi beberapa kelompok. Mereka pun akhirnya belajar membaca secara private dengan kami, para rekan guru, menggunakan metode Iqra tadi ketika jam istirahat kedua, setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Jam pelajarannya sekitar 30 menit sehari, yaitu mulai jam 11 sampai setengah 12. Secara garis besar, langkah yang saya lakukan agar siswa dapat membaca dengan lancar, yang pertama adalah siswa dilatih membaca menggunakan buku yang sudah saya sediakan. Dimulai dari pengenalan 2 suku kata, kemudian 4 suku kata, 6 suku kata, 8 suku kata, akhiran N, kemudian nga, dan yang terakhir adalah nya. Bagi apa mau kata, jalanan selalu seperti hati wanita tak bisa ditebak. Tahap yang kedua dalam pembelajaran membaca adalah saya mengajak anak-anak tadi untuk dikte. Lalu langkah selanjutnya, saya mengajak anak-anak untuk menyimak sebuah cerita. Mengapa demikian? Karena saya ingin mereka bisa mengetahui apa isi dari cerita tersebut. Harimau, badak, burung, dan hewan lainnya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik. Kelas membaca ini sudah saya laksanakan selama 4 tahun. Sesuai dengan lamanya saya mendidik anak-anak di SMP Negeri 1 Sungai Rotan. Biasanya, untuk menyelesaikan siswa dapat lancar membaca dengan baik, saya membutuhkan waktu 3-5 bulan. Oke, kita akan latihan baca kali ini. Dibacanya keras-keras, bagus-bagus, benar-benar sesuai sama tulisannya ya. Silakan, coba dulu, semua dengar. Gantian, yang cowok. Arjuna, mana? Coba ini. Dan sebelum aku sadar, Ellen sudah melompat dan melakukan menyingkir dariku. Kemudianku setengah tertawa. Membaca itu adalah jendela dunia. Jadi saya yakin membaca adalah salah satu langkah yang membuat anak-anak bisa percaya diri dan menimba ilmu setinggi-tinggi mungkin. Ada satu kisah menarik yang saya dapati. Salah satu dari anak yang saya didik dalam mempelajari membaca, ketika tahun kedua saya mengajar, ternyata memiliki kemampuan lebih di bidang olahraga. Sampai akhirnya anak ini mampu meraih juara di tingkat kabupaten. Itulah penjelasan singkat mengenai apa yang saya lakukan. Semoga apa yang saya kerjakan ini dan apa yang saya terapkan di sekolah saya bisa sedikit memberikan inspirasi bahwa sedikit saja yang kita lakukan ternyata berdampak besar kepada perkembangan siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.